Dimanapun dan kapanpun harus waspada. Beragam modus kejahatan masih mengintai ruang aman anak bahkan di tempat teraman. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Bu Hanifah. Selamat malam Mbak Sri. Bu, modus penculikan ini kan marak, bahkan saat anak tak jauh dari pengawasan orang tua. Lalu apa sih celah yang dimanfaatkan oleh pelaku? Oke, baik. Sebetulnya modus penculikan anak saat ini tidak tunggal, tetapi yang paling pasti adalah pelaku itu mengintai atau mempelajari anak ini. Dari kapan dia pulang sekolah atau kapan dia tidak dalam pengawasan orang tua sampai tempat-tempat sempit yang membuat seseorang atau pelaku ini mempunyai apa namanya kemampuan untuk mengambil dengan cara yang cepat. Nah, modus ini biasanya ada 3 hal yang sering kali dilakukan. Yang pertama adalah modus pemantauan. Pemantauan itu pelaku melihat bagaimana cara orang tua mengawasi anak ini, sehingga celah ini digunakan oleh pelaku untuk mengambil anak ketika tidak dalam pemantauan yang tepat. Yang kedua, modus kedekatan semu. Biasanya anak itu ketika mengenal atau didekati orang dan orang itu mengaku kenal dengan orang tuanya, anak ini akan merasa bahwa orang ini adalah orang yang harus dihormati, harus dihargai, dan dia harus nurut kepada orang itu. Ini menggunakan modus rayuan bukan hadiah, gitu ya. Yang ketiga adalah modus jaringan. Anak diculik bukan untuk kepentingan pribadi, karena pada dasarnya ada beberapa penculikan yang digunakan oleh seseorang atau keluarga yang lama tidak punya anak, tapi untuk diserahkan kepada pihak lain. Nah, ini yang paling bahaya, karena ini biasanya terstruktur, cepat kerjanya, dan menggunakan platform online yang susah sekali untuk dikejar. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah pencegahan pertama adalah bagaimana orang tua itu mengajarkan anak untuk mengenali tanda bahaya dan cara menghadapinya. 3 hal aja yang harus ditanamkan kepada anak, yaitu 3 tidak. Tidak menerima barang dari orang lain, tidak ikut orang lain, dan tidak diam. Tidak diam ini berarti kan harus memberikan edukasi kepada anak-anak ketika dia menghadapi orang-orang yang mencurigakan, dia harus berteriak kemana. Mhm. Jadi ketika anak sudah diedukasi seperti ini, pencegahan itu tidak hanya dari pengawasan Mhm. orang di sekitar atau menggunakan CCTV, tapi anak itu sendiri berdaya untuk melakukan pengamanan terhadap dirinya. Begitu Mbak Asri. Mhm. Dari 3 modus tadi ini apakah mengartikan bahwa ruang aman untuk anak ini makin sempit? Iya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga perdagangan anak ini dianggap sebagai bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Hmm. Dan selama ini pengejarannya lambat mungkin, sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, Mhm. dan bila sudah dicurigai dia bisa membuang anak tersebut di tempat umum yang dimana tidak bisa terdeteksi lagi. Oleh sebab itu ruang aman harus segera diwujudkan dengan cara memasang CCTV dan membuat masyarakat itu menjadi aware gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah mengajarkan atau mengedukasi anak tentang 3 tidak tadi, tetapi masyarakat tidak aware, maka anak ini akan berpeluang menjadi korban kejahatan lagi. Mhm. Nah, anak ini kan dari segi fisiknya juga belum punya kemampuan untuk melawan, rentan terhadap modus kejahatan ini. Selain dari 3 tidak tadi, Bu Hmm. Hanifah, bagaimana cara mencegahnya? Oke, jadi pengawasan memang jadi, apa namanya, garda terdepan ya, yaitu orang tua. Garda terdepan pengawasan adalah orang tua, kemudian lingkungan terdekat. Yang terdekat itu berarti RT, RW, dan komunitas-komunitas yang aware terhadap kondisi ini. Artinya harus ada edukasi kepada masyarakat terkait maraknya penculikan saat ini dan betapa menguntungkan penculikan dan perdagangan anak saat ini. Nah, kalau keluarga menjaga lingkungan waspada, aparat merespon dengan cepat, maka kondisi-kondisi ini atau kejahatan ini bisa diminimalisir. Hmm. Dan setidaknya ada pencegahan yang terbaik, yaitu kolaborasi. Kolaborasinya ada yang pertama adalah orang tua mengawasi, yang kedua lingkungan mencurigai, platform digital itu memblokir transaksi, dan yang keempat dan yang terakhir adalah polisi yang segera menindaklanjuti. Ketika 4 elemen ini bekerja bersama, penculikan anak akan bisa diminimalisir dengan signifikan. Baik, artinya peran orang tua, kepekaan lingkungan, dan juga kerjasama sinergitas antara masing-masing peran, termasuk juga petugas dalam hal ini petugas keamanan begitu perlu dilakukan untuk kemudian bisa menjaga keamanan anak-anak kita dan menjauhkan dari kasus penculikan. Terima kasih kriminolog Benar, Hanifah Mbak Hasna Asri. telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat selalu Bu Hanifah. Terima kasih Mbak Asri, selamat malam.